Bismillahirrahmanirrahim. Negara Yaman yang terletak di ujung tepian Jazirah Arab merupakan negara yang unik, negara kuno yang meninggalkan banyak tradisi serta kebudayaan kuno yang bisa dilihat hingga saat ini. Bahkan di ayat-ayat Al-Quran pun diceritakan ada sebuah kerajaan yang dipimpin seorang ratu cantik jelita yang akhirnya takluk kepada Nabi Sulaiman. Mari kita ikuti apa yang bisa kita lihat zaman saat ini. Zaman sebuah tanah yang tampak tandus, gersang, namun di atas bukit-bukit tampak bangunan-bangunan menjulang, bersusun seperti bangunan modern. Yaman memiliki pantai yang indah dan juga dolphin, ikan-ikan lumba-lumba yang dengan indahnya menari-nari mengajak bermain kepada siapapun yang melihatnya. Kita akan menelusuri wilayah-wilayah kuno Yaman. Tampak satu kota yang betul-betul kompak. Ini adalah bangunan kota kuno yang dibangun dengan bangunan bertingkat. Ini seperti pencakar langit di kota New York atau kota-kota besar lainnya. Ini adalah diibaratkan Manhattan-nya di gurun pasir. Nah, di sore hari tampak lampu-lampu indah berkilau. Bangunan ini membuat kita tercengang. Kenapa atau bagaimana mereka membangun bangunan seperti ini di masa kuno? Tentunya tidak dilengkapi dengan fasilitas lift atau eskalator ataupun peralatan modern yang menggunakan tenaga listrik. Mereka semuanya murni dengan anak tangga. Mencengangkan. Ini adalah dibangun sebelum Masehi. Hair Jazil. Gugusan-gugusan bukit di ujungnya tersembul bangunan. Meskipun di sini kering kerontang, namun mereka sudah mereka sudah memahami bagaimana menampung air hujan untuk bisa dimanfaatkan sepanjang tahun pada saat-saat kering. Sungai hanya mengalir beberapa saat dalam satu tahun. Namun ada satu bukit, dua bukit yang subur, Jabal Sabir namanya.
tampak hijau, tampak rumah-rumah yang ikut mengelola tanah tersebut. Bahkan terasiring tanahnya pun menunjukkan bahwa mereka memahami teknologi irigasi, bahwa air dibendung sedikit demi sedikit dengan pematang yang berjenjang. Itu masih berfungsi sampai sekarang. Namun sawah terasiring adalah dibuat pada masa kuno. Hasil utama mereka adalah kopi, gandum, dan beberapa eh, hasil tanaman, misalnya olive oil atau minyak zaitun. Binatang buas masih bisa dan banyak ditemukan di wilayah ini. Al-Hajarah ini berada di bukit yang paling tinggi. Yang mengherankan, mereka membangun secara bertingkat-tingkat pada saat itu sebelum ada teknologi listrik. Tentunya setiap lantai memiliki fungsi masing-masing. Paling bawah adalah untuk gudang, untuk menaruh barang-barang makanan. Sementara paling atas adalah untuk tempat tinggal. Taiz adalah kota yang merupakan kota kuno juga yang masih hadir hingga saat ini. Penghuninya tetap turun-temurun menempati wilayah tersebut. Di sana ada Al-Kahira, kuil atau castle atau bangunan castle seperti yang di negara-negara Eropa. Biasanya dimiliki oleh orang kaya pada waktu itu, ataukah dia pangeran atau saudagar kaya. Dia memiliki benteng-benteng yang memungkinkan para pembantunya mempertahankan bangunan tersebut dan menjaga sang majikan. Mereka juga membuat taman-taman yang indah di dalam kompon kompleks castle tersebut. Marit ini adalah kota yang agak kecil, tampak puing-puing dari bangunan tua. Namun beberapa lokasi lainnya masih dihuni. Ini, kota ini tadinya menjadi tempat persinggahan para pedagang yang merantau dari satu wilayah ke wilayah lain. Marit ini adalah tempat persinggahan para pedagang yang dari arah utara ke selatan ataupun dari selatan ke utara, bahkan dari barat ke timur maupun dari timur ke barat. Al-Mahwid ini tinggi sekali pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi pasti dia dingin walau di atas bukit, walau di musim kemarau.
Diperkirakan peradaban di sini dimulai pada 3 abad sebelum Masehi. Ya, kira-kira sepantaran dengan Raja Firaun di Mesir. Al-Hajjara ini kota yang di lereng gunung dan kota ini sangat mempesona. Di bawahnya terdapat lembah yang sangat subur, namun di lereng-lereng ini mereka bertempat tinggal. Jadi rumah-rumah ini ada dibangun eh, dengan pasir dan tanah yang dioles dengan tanah dan semen semen pada waktu itu. Mereka memiliki teknologi irigasi di mana mereka mengelola curah air hujan untuk pertanian. Jabal Bura ini sangat berdekatan dengan sebuah eh, hutan, hutan hijau, hutan yang subur. Memang daerah sini hasil utamanya adalah kopi. Maka kopi zaman adalah kopi yang paling terkenal. Bahkan bibit kopi pun banyak yang dikirim ke belahan bumi di wilayah lain untuk dikembang, termasuk Indonesia. Tadinya tidak ada kopi, kemungkinan besar bibit-bibitnya didapat dari wilayah ini. Binatang-binatang kera ini lucu sekali dan ini menghiasi eh, hutan-hutan yang dekat dengan pemukiman. Mereka sangat ramah dengan penduduk, bahkan kadang-kadang mencuri makanan di dapur. Namun mereka juga apabila diusir, mereka juga akan lari masuk ke hutan lagi. Sanaa ini adalah kota besar di di Yaman. Sanaa ini adalah ibu kota. Beberapa kali terjadi pemberontakan, bahkan pergantian kepemimpinan atau kudeta yang ada di Sanaa. Bangunan-bangunannya sangat memesona. Ornamen-ornamen ciri khas Timur Tengah bisa kita lihat secara detail di sini. Ini Malawah, ini daerah yang penuh dengan dekat pantai dan mereka bisa memasak hasil laut, makanan ikan dimasak di sini dan ini juga model martabak Arab ini sangat enak sekali. Al Saleh Mosque, yaitu Masjid Al Salah ini masjid yang besar di sana di ibu kota. Desainnya memesona, ornamen-ornamennya indah sekali. Dan bangunan ini sangat megah, masjid ini sangat megah. Ini menggunakan marmer-marmer lokal, marmer hitam dan marmer putih. Dan mereka membangunnya secara grandeur. Lihat itu. Di dalamnya betapa indahnya ornamen-ornamennya. Ini seperti bangunan masjid di Alhambra atau bangunan masjid di Cordoba di Andalusia. Lihat ini bangunan di atas bukit. Dar Al-Hajar Palace ini adalah sebuah istana.
Ini bukan bangunan kuno, ini dibangun pada tahun 1960-an. Istana ini termasuk bangunan baru, dibangun untuk tempat tinggal raja di Yaman. Mereka menggunakan air dari sumur yang digali dan dipompa dalam kedalaman sampai 60 meter di bawah tanah. Dan airnya cukup bagus untuk dikonsumsikan. Ini seperti museum, namun hidup karena ada orang bertempat tinggal di dalamnya. Ada keluarga kerajaan yang tinggal di situ. Ada sebuah pulau kecil namanya Pulau Sokotra di depan di muka Yaman. Sokotra, Pulau Sokotra ini sangat unik, sangat alamnya sangat keras, batu-batunya sangat tajam, namun kondisinya hampir masih seperti utuh beribu-ribu tahun tidak dijamah manusia. Di Sokotra mempunyai pantai yang namanya Arher, Pantai Arher. Ini pasirnya putih, lembut, dan sangat jauh dari ketinggian sampai turun terus sampai ke tempat air laut. Semuanya pasirnya lembut, indah sekali, indah sekali. Dan beberapa orang yang datang ke sini tentunya ingin menikmati pantai yang indah ini karena air lautnya sangat bersih dan jernih. Ini satu pantai lagi, Tetwah Legun. Ya, ada semacam danau yang airnya sebelum sampai ke laut dia menggenang di sebuah danau. Ini danau ini sangat indah karena airnya mengalir sangat pelan, mengalir dari bukit-bukit sepanjang tahun. Airnya mengalir, tetapi tidak terlalu deras sehingga sangat menginginkan bagi kita untuk berenang di dalamnya. Ikan-ikannya sangat ramah, ikan-ikannya kaya dengan berbagai macam ikan-ikan laut. Matahari bersinar di sini. Ini adalah termasuk bagian subtropis di mana eh, di musim dingin pun terasa dingin. Ada gunung namanya Hagaher di Pulau Sokotra.
komposisi daripada geologisnya adalah batu-batu karangnya sangat tajam sehingga sulit untuk diraih dan dijangkau dan didatangi bagi para pendaki gunung. Namun cuaca panas saat summer membuat para pengunjung pun harus berpikir dua kali untuk menaiki bukit-bukit di Gunung Sokotra, di Pulau Sokotra ini. Bukit-bukitnya cukup terjal, namun di antara bukit-bukit tersebut ada sungai yang bisa menampung air hujan. Di Burak Waterfall ini, air terjun di Burak. Ini sangat terkenal dan para wisatawan bisa datang ke sini. Bukit-bukitnya betul-betul terjal, namun ada tebing-tebing tempat air mengalir. Dan air ini adalah sangat dingin dan segar. Kita masih di Socotra Island, jadi masih di Pulau Socotra. Jadi eh, ternyata memang pulau ini sangat indah. Airnya jernih, sangat jernih. Jadi Socotra Island, Pulau Socotra ini betul-betul merupakan kekayaan peninggalan yang menjadi milik zaman yang suatu saat akan dikembangkan untuk masa depan. Betapa indahnya eh, lagun atau danau-danau di tepi pantai. Nah, kita di Diksan Plateau ini di lingkup dilingkungi dengan cliff. Ini subur sekali nih. Tanaman-tanamannya sangat subur. Iya, ini anu nih indah sekali nih. Taman tanaman-tanamannya itu sangat ciri khas. Ini pohon yang sangat hanya ada di Socotra. Bentuknya kayak payung. Ya, ini bukan di bonsai, bukan
bentuk memang hanya begitu. Jadi percayalah, mana mungkin orang untuk membangun ribuan pohon seperti ini, pasti ya karena dia sendiri dia. Indah, indah sekali. Nah, dan ini tidak ada yang membentuk. Ini masih di Pulau Socotra ini ya. Ya. Jadi pulau ini unik. Nah, ini Firmin Forest, ini hutan Firmin ya. Ya, nah ini mulai ada jalan ya. Jadi pelan-pelan daerah ini sedang dikembangkan. Hmm. Jadi sulit untuk mencari tanah yang seperti ini, hutan yang seperti ini. Ya, ya lihat ini tanamannya, hutannya, hutan bukan hutan tropis nih ya, hutan subtropis ya. Jadi beda dengan hutan Kalimantan atau hutan Amazon. Ini begitu. Pohon-pohonnya renggang-renggang, namun juga banyak sekali pohonnya. Jadi ini banyak binatang-binatang apa ya? Binatang insek ya. Jadi semacam ya yang hanya ada di sini. Spesiesnya khusus di Socotra, di tempat lain tidak ada. Binatang kecil, binatang melata. Nah ini sahek, no, pantai sahek. Ini indah sekali. Gurun pasir, ya, padang pasir. Ini lihat ini warnanya putih. Nah, di ujung sana itu jadi struktur tanahnya memang unik. Di sini banyak fosil-fosil yang eh, me- bisa diteliti ini mengandung ribuan tahun yang lalu. Swap Beach ya, ini pantai Swap, ini indah sekali. Dan ini masih di Socotra, masih di Pulau Socotra. Jadi landscape-nya menarik banget, menarik banget. Ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai resort, eh, bisa menyaingi Maldives. Ini satu area dengan Maldives ini. Kalau ke timur sampai Maldives. Maldives itu sudah Maladewa ya, udah dekat dengan eh, India. Nah, kalau ini dekat dengan Arab, Socotra ini. Ya, ini dolphin, ikan lumba-lumbanya sangat jinak. Kelihatan dari pantai kelihatan ini dolphinnya. Lihat nih, dia bergerombol. Ini binatang yang jinak, yang menarik. Ya. Oh, lihat tuh, dan muncul dari uh, laut. Ya, sangat indah.
sangat mempesona. Mhm. Ini indah sekali. Nah, ini kita sudah masuk ke pemukiman lagi. Nah, ini adalah penduduk asli. Mereka tinggal di sini dari turun temurun, mereka memang tinggal di sini. Ini adalah akibat perang. Ini bangunan-bangunan rusak di bom. Memang di zaman ada zaman utara, zaman selatan terjadi peperangan sudah puluhan tahun peperangan. Nah, ini kasihan. Oke, terima kasih.